Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Kemarin kita sudah menerima firman Tuhan bagaimana pertemuan dengan Allah yang terjadi pada banyak tokoh Alkitab dan juga pada kita sendiri. Dan pencurahan Roh Kudus adalah salah satu bentuk di mana kita bertemu dengan Allah secara pribadi. Dan sejak saat itu memang Roh Kudus itu menjadi milik kita secara pribadi. Ini adalah hal yang sangat-sangat kita syukuri. Satu berkat Tuhan yang luar biasa dan sangat istimewa. Dan malam hari ini kita akan melihat bagaimana kelanjutannya setelah kita bertemu dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi di sana ketika kita sudah mendapatkan rohnya yang kudus. Perjumpaan dengan Roh Kudus, perjumpaan dengan Allah ini akan kita lanjutkan dengan persekutuan. Persekutuan dengan Allah. Dengan gereja Tuhan dan juga dengan Allah. Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara perhatikan di sana ayat yang singkat ini mempunyai arti yang sangat dalam. Dikatakan di sana Allah yang memanggil kamu. Berarti sesungguhnya bukan kita yang mencari Allah di dalam ketidaktahuan kita. Ketika manusia mencoba untuk mencari Allah, untuk memikirkan tentang Allah, itu berada di dalam ketidaktahuan manusia. Tapi puji Tuhan, Allah yang sudah dikatakan di sini memanggil kita semua. Allah yang memanggil kamu. Berarti Allah di dalam pengetahuan kealahannya yang maha tahu, yang sempurna tahu. Allah itu sudah memanggil saudara dan saya. Berarti saudara dan saya mempunyai satu nilai yang tinggi di hadapan Allah. Walaupun kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang biasa saja. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak pantas untuk dipanggil oleh Allah. Tapi Allah memanggil saudara dan saya. Dikatakan di sini, memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi kita dipanggil untuk bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita. Dan di sini dikatakan bahwa persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, ini merupakan alasan mengapa Allah memanggil saudara dan saya. Kita telah dipanggil oleh Allah. Allah yang setia. Allah yang tidak mengingkari panggilannya. Allah yang tidak mengingkari dirinya sendiri. Allah yang tidak akan mengingkari saudara dan saya. Allah ini adalah Allah yang setia dikatakan di sana. Masuk ke dalam persekutuan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengalami persekutuan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan menjadi satu bersekutu dengan Allah itu sendiri. Ini suatu kondisi yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tidak ada manusia yang pernah memikirkan hal ini. Karena apa? Karena manusia memang tidak akan sampai pikirannya kepada kondisi yang luar biasa ini. Dan seandainya pun ada manusia yang memikirkan hal ini, manusia tidak tahu bagaimana caranya. Karena Allah itu terlalu besar, terlalu maha kuasa dan kita manusia terlalu tidak ada artinya. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Kalau kita lewatkan kesempatan ini, kesempatan untuk dipanggil oleh Allah, kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus, kita lewatkan kesempatan ini, mungkin kesempatan ini tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Itu sebabnya ketika saat ini saudara dan saya mengetahui bahwa Allah sudah memanggil saudara. Allah sudah memanggil kita semua untuk masuk bersekutu dengan anaknya, dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka gunakanlah kesempatan yang luar biasa, yang sangat istimewa ini untuk memang benar-benar membuat kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya mengapa kita disebut kudus. Karena kita dikhususkan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita tidak sama dengan orang dunia. Kita lahir di dunia, kita bertumbuh di dunia, tapi kita tidak sama dengan orang dunia karena kita menggunakan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus atas panggilan Allah.
Kita buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita mengenal persekutuan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah melalui perjamuan kudus. Karena di dalam perjamuan kudus itu kita menerima darah Yesus, kita menerima tubuh Yesus. Dan karena itu kita bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Jadi sekali lagi, bagaimana kita mengalami persekutuan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu ketika kita melakukan perjamuan kudus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Persekutuan dengan darah Kristus menunjukkan kita bersekutu dengan penebusan yang Kristus lakukan. Kita menjadi satu dengan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa cawan pengucapan syukur, anggur tadi, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Berarti persekutuan dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus lakukan. Apa gunanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib kalau kita tidak menjadi bagian dari penebusan Tuhan Yesus itu? Kalau bukan kita yang menjadi objek dari penebusan Tuhan Yesus itu. Sehingga ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa persekutuan dengan darah Kristus itu menunjukkan bahwa kita bersekutu dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan juga di sana, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Persekutuan dengan tubuh Kristus menunjukkan bahwa kita bersekutu dengan gereja Tuhan. Karena saudara masih ingat bahwa tubuh Kristus ini adalah gereja Tuhan. Kita tuh berada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus, yaitu satu kesatuan gereja Tuhan. Yang dikatakan di sini pada ayat 16. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan? Pada zaman Tuhan Yesus ketika perjamuan kudus, itu mereka memakai roti tidak beragi yang tipis, yang lebar. Sehingga roti tadi disobek-sobek oleh setiap murid yang menerima perjamuan kudus itu. Mereka mengambil dengan menyobek, mengambil dari roti tipis tadi. Jadi roti yang satu tadi dipecah-pecahkan dan menunjukkan itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena rotinya cuma satu. Yang pada prinsipnya gereja Tuhan itu berasal dari Kristus yang sama. Mungkin saat ini kita dipisah-pisahkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain karena organisasi. Betul. Mungkin alirannya sama, tata caranya sama, tata ibadahnya sama, dan banyak pengertian teologianya sama. Tetapi tetap berbeda karena apa? Kita berbeda organisasi. Sebab organisasi ini juga penting karena mengurus tentang segala sesuatu keberadaan gereja Tuhan secara formal di dunia ini. Tapi juga ada gereja-gereja lain yang memakai Alkitab yang sama tetapi mempunyai doktrin, dogmatika yang berbeda dari dogmatika kita. Mungkin pemahaman teologi mereka berbeda. Ini dipisah-pisahkan karena apa? Karena aturan dari bapak-bapak gereja. Jadi bapak-bapak gereja mereka itu menganggap bahwa gereja kita ini tidak sama dengan gereja mereka. Atau bapak-bapak gereja kita juga menganggap bahwa gereja kita tidak sama dengan gereja mereka. Tapi kita perlu ingat kembali pada ayat ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan roti ini adalah satu. Sehingga kita harus ingat bahwa pada prinsipnya gereja Tuhan itu adalah berasal dari Kristus yang sama. Di sini kalau kita mau sama-sama kembali kepada Alkitab, kita back to the Bible. Kita sola scriptura, kita kembali kepada Alkitab, sola scriptura. Maka sesungguhnya kita akan mempunyai pemahaman yang sama. Roh Kudus yang dicurahkan juga sama. Bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan sama untuk firman Tuhan dari Allah yang sama, dari Kristus yang sama, itu bisa mempunyai begitu banyak ragam perbedaan.
ini pasti ikut campur pikiran manusia di dalamnya. Maka kalau kita mau sungguh-sungguh serius menyerahkan diri kita, memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang dibenar-benarkan oleh pikiran manusia, tapi kebenaran firman Tuhan. Maka sesungguhnya kita akan dapati bahwa kita sesungguhnya sama dengan gereja-gereja lain yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Dan ini adalah rahasia kesatuan gereja di akhir zaman. Kalau kita lihat di sini, Roh Kudus yang dicurahkan itu sengaja mulai dicurahkan di tempat yang satu, yaitu di Yerusalem, di lantai 2 di bangunan tempat para orang percaya ini tinggal. Kenapa tidak sekaligus dibagikan Roh Kudus di seluruh dunia? Kenapa tidak disebarluaskan Roh Kudus itu? Kenapa kok dimulai dari satu, lalu mulai mengabarkan Injil, membangun gereja-gereja secara bertahap? Ini untuk menunjukkan bahwa ini kita berasal dari Roh Kudus yang sama. Mengapa yang satu bisa mengatakan bahwa saya lebih punya Roh Kudus ketimbang yang lain? Saya lebih rohani ketimbang yang lain. Hati-hati, jangan mau terjebak dengan hal-hal seperti ini. Yang penting adalah kita benar sesuai dengan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang benar menunjukkan kebenaran itu kepada saudara dan saya. Mari saya ajak kita membuka 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang seringkali membuat kita gagal. Walaupun kita sudah upayakan berhasil dengan baik, tapi toh kita tetap ada gagalnya. Ada hal-hal yang tidak bisa sempurna, tidak sebaik yang kita bayangkan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih bisa jatuh di dalam dosa, bahkan jatuh di dalam segala hal yang mungkin sangat kita hindari. Jatuh bahkan tidak bangkit lagi. Ada yang mungkin jatuh, gagal, tidak berdaya, tidak bisa bangkit lagi. Tetapi dikatakan di sini, kita harus berdiri teguh dan tidak goyah. Dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, ketiga perkara ini adalah ketiga perkara yang diputuskan oleh hati saudara sendiri. Apakah free will saudara mau tetap berdiri teguh atau tidak? Apakah kehendak bebas saudara ingin tidak goyah atau goyah? Apakah saudara memilih untuk giat selalu dalam kerja buat Tuhan atau tidak? Ini keputusan hati saudara. Nasihat firman Tuhan di sini adalah biarlah kita tetap berdiri teguh walaupun banyak sekali tantangan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali hal-hal yang sangat jauh dari idealisme yang kita bayangkan. Kadang-kadang juga kita mengalami, tidak jarang juga kita mengalami hal-hal yang diperhadapkan kepada kita adalah suatu fakta yang sangat buruk dan kita tidak bisa mengubah fakta itu. Tapi firman Tuhan katakan tadi, pada 1 Korintus 15 ayat 58. Kita harus tetap tidak boleh goyah. Kita tetap harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak boleh mengurangi porsi ini. Ketika kita berdiri teguh, kita tidak boleh mengurangi porsi keteguhan kita di dalam berdiri. Kita tidak goyah, tidak boleh mengurangi porsi kondisi kita tidak goyah itu. Dan ketika kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh mengurangi porsi tadi. Sebab kamu tahu, dikatakan di sini, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sehingga ketika kita menyadari, saya menerima Roh Kudus Tuhan, dan Roh Kudus yang saya terima ini membawa saya untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan hal ini tidak pernah sia-sia. Kadang-kadang orang menjadi menjauh dari gereja. Atau orang itu menjadi tidak lagi sungguh-sungguh seperti yang dahulu. Dikatakan bahwa sudah padam api Roh Kudusnya.
sudah tidak mampu lagi untuk terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Itu karena apa? Karena merasa bahwa jerih payahnya sia-sia. Jerih payah yang sia-sia ini karena dihubungkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan selalu semata-mata hubungannya dengan materi, hubungannya dengan keduniawian, hubungannya dengan kedagingan, hal-hal yang berhubungan dengan hidup kita di dunia. Padahal sesungguhnya ini hubungannya dengan urusan kita kelak kemudian hari di dalam surga. Sehingga dikatakan di sini persekutuan dengan Tuhan itu membuat kita tidak sia-sia di dalam berjerih payah. Ini yang membuat kita punya semangat untuk tidak goyah. Berdiri teguh, tidak goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan di sana kita akan menerima hasil dari kuasa Roh Kudus yang bersatu dengan kita. Allah yang bersatu dengan kita. Kalau kita mempunyai persekutuan yang sungguh-sungguh dengan Allah, maka kita akan tahu hidup kita akan berubah total. Ada kualitas yang berbeda. Tidak seperti kita pada zaman-zaman sebelumnya, sebelum kita bersekutu dengan Tuhan. Mari saya ajak saudara membuka 1 Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat ini begitu jelas, begitu gamblang sekali, tidak perlu diuraikan lagi sesungguhnya. Di sini dikatakan bahwa kalau kita mau mempunyai persekutuan dengan Allah, kita harus betul-betul meninggalkan kehidupan dalam kegelapan. Sebab dikatakan pada ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi bagaimana saudara akan bersekutu dengan Allah yang adalah terang kalau saudara dan saya masih tetap tinggal di dalam kegelapan. Sehingga kalau kita baca pada ayat 6, begitu jelas di sana dikatakan pada ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Allah, dengan Dia, namun kita hidup atau tetap hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tidak mungkin kondisi yang gelap itu bisa bersekutu dengan kondisi yang terang. Allah adalah terang, dan kalau kita masih tetap berada di dalam hidup kita di dalam kegelapan, maka kita tidak mungkin bisa bersekutu dengan Allah yang adalah terang sepenuhnya. Tidak ada yang gelap dari sisi Allah. Sehingga kita tidak mungkin bisa membawa hidup kita dalam kegelapan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Sebab itu jelas tidak akan bisa menjadi satu. Sehingga di sini dijelaskan, pada ayat 6 begitu jelas, kita harus meninggalkan hidup kita yang berada dalam kegelapan. Kita mungkin tidak diketahui oleh siapapun, tapi kita sendiri mengerti apakah hidup kita ini, apakah saya ini hidupnya adalah masih berada dalam kegelapan atau sudah meninggalkan kegelapan itu. Kalau kita masih berada dalam kegelapan, maka sulit bagi kita untuk bersekutu dengan Allah. Sehingga kadang-kadang ada orang yang merasa, aduh sulit Pak, saya kok rasanya enggak terima Roh Kudus ya. Saya kok rasanya tidak seperti orang lain kok bisa dengan mudah menerima Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, kok saya sulit. Coba dikoreksi diri sendiri. Apakah masih ada sisi kegelapan dari kehidupan lama mungkin, atau dari kehidupan hari ini mungkin, yang masih tetap berada, dipegang, dijalani oleh saudara. Sehingga saudara sulit untuk menerima akan pencurahan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh terang. Roh Kudus adalah roh Allah.
Dikatakan tadi Allah itu adalah terang. Sehingga Allah yang berada di dalam terang ini tidak mungkin akan bersekutu dengan kegelapan. Persekutuan dengan Allah adalah persekutuan terang. Adalah persekutuan darah Yesus. Adalah persekutuan dalam kesucian. Dikatakan pada ayat 7 tadi. Pada 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi persekutuan dengan Allah adalah persekutuan terang. Ketika saudara mau menerima Roh Kudus, bersatu dengan Roh Kudus bersekutu dengan saudara, saudara sedang melaksanakan persekutuan terang, bukan persekutuan gelap. Adalah persekutuan apa? Dengan darah Yesus. Sudah jelas kita berada di dalam penyucian, kesucian yang datangnya dari darah Tuhan Yesus. Dan dikatakan selanjutnya, menyucikan kita daripada segala dosa. Berarti kita ada dalam persekutuan dalam kesucian. Ada banyak persekutuan yang ada di dalam dunia ini. Saudara mungkin bisa mengenal persekutuan-persekutuan manusia-manusia yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama, cara berpikir yang sama, harapan-harapan yang sama, sehingga mereka bersekutu di dalam sebuah, katakanlah sebuah kesatuan, sebuah partai mungkin, atau sebuah apalah kesatuan manusia. Tetapi mengapa kita bersekutu dengan Roh Kudus? Mengapa kita bersekutu dengan Allah? Ini persekutuan seperti apa? Dijelaskan di sini, ini adalah persekutuan terang. Persekutuan dengan darah Yesus. Persekutuan dalam kesucian. Sehingga kita perlu perhatikan, saya masuk ke dalam persekutuan kesucian. Saya masuk di dalam persekutuan terang. Saya masuk dalam persekutuan kebenaran. Maka saya harus hidup yang benar, hidup yang suci, hidup berada dalam terang. Karena hari ini saya menerima Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan adalah istimewa. Roh Kudus Tuhan diberikan secara khusus, secara istimewa. Tapi kita menerimanya juga dalam kondisi yang sungguh-sungguh sangat kita persiapkan. Kemarin saya mengajak kita semua untuk membuka hati, mengundang Roh Kudus. Itu adalah cara yang terbaik karena memang Tuhan melihat hati kita yang terbuka. Tapi perlu diperhatikan, hati yang terbuka itu adalah hati yang suci. Hati yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Hati yang terbuka itu adalah hati yang hidup dalam terang. Bukan hati yang terbuka itu hidup di dalam kegelapan. Hati yang terbuka itu hati yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Itu yang harusnya menjadi milik kita atau bagian kita ketika kita meminta Roh Kudus. Undanglah Roh Kudus jika nanti kita berdoa. Kita berdoa kembali mengundang Roh Kudus. Kalau besok atau kalau kemarin saudara sudah menerima Roh Kudus, enggak apa-apa, saudara hari ini berdoa kembali supaya saudara lebih dikuatkan lagi di dalam kepenuhan Roh Kudus. Tapi saudara perlu berdoa di dalam hati yang terbuka, hati yang suci, hati yang dibersihkan oleh darah Yesus di dalam terang yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Jadi kita buka Efesus 4. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Pada ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Bukankah selama ini saudara dan saya belajar mengenal Kristus? Kita mengenal Kristus ini belajar terus-menerus dari sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita belajar mengenal Kristus. Saudara dan saya sudah belajar mengenal Kristus. Jadi kita harus memperhatikan model hidup kita sehari-hari. Seperti dikatakan pada ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan.
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini adalah keputusan hati kita harusnya. Free will kita. Memutuskan bahwa saya tidak mau lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti hidup saya di masa lalu ketika saya tidak mengenal Allah. Seperti di masa lalu ketika pikiran saya ini ada di dalam kesia-siaan. Memikirkan segala sesuatu yang sia-sia. Tahukah saudara bahwa begitu banyak orang dari pikirannya dia akhirnya mengakhiri hidupnya di dalam sebuah hukuman, di dalam bui penjara, bahkan hukuman mati. Karena apa? Dimulai dari pikirannya. Pikirannya memikirkan sesuatu tindakan yang sifatnya kriminal dan akhirnya dia melakukannya dan akhirnya dia ditangkap dan dia masuk penjara dan di penjara itu dia menghabiskan hidupnya. Dia mengalami rugi yang berkali-kali. Satu adalah rugi karena pikirannya dia sudah sia-sia. Kedua, pikiran itu membawa dia untuk dia masuk di dalam kondisi yang buruk di dalam penjara itu. Dan yang berikutnya yang ketiga, dia pikirannya itu sudah meracuni kehidupannya sehingga dia mati di dalam pikiran yang sia-sia. Kita tidak seperti itu. Kita sudah belajar tentang Kristus dikatakan di sana. Kita sudah menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Mungkin kita belum mengenal Allah 100%. Tapi paling tidak kita sudah lumayan di dalam mengenal Allah. Kita sudah belajar firman Allah. Oleh sebab itu jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Lalu ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Bukan cuma pikiran yang sia-sia, tapi pengertiannya yang gelap. Pengertian yang gelap itu sama dengan dia tidak mengerti. Bagaimana saudara bisa melihat di dalam gelap? Itu sama dengan saudara tidak melihat. Jadi kalau pengertiannya gelap itu sama dengan tidak mengerti. Tapi berusaha untuk mendefinisikan segala sesuatu dengan kebodohannya sendiri. Pengertian yang gelap. Dan dikatakan selanjutnya jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Sudah hidup persekutuan dengan Allah, sudah menerima persekutuan dengan Allah, bersekutu dengan Roh Kudus Allah, tapi hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi tidak ada gunanya kalau saudara malam hari ini menerima Roh Kudus Allah dan saudara digoncangkan oleh Roh Kudus Allah, saudara menerima karunia Roh Kudus, tapi besok, lusa dan selanjutnya saudara hidup seperti orang yang tidak pernah menerima Roh Kudus, maka tidak ada gunanya. Kita harus hidup benar-benar sesuai dengan kondisi bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, sudah bersekutu dengan Allah. Dikatakan selanjutnya ayat 18, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang seperti ini adalah karena kebodohannya. Walaupun dia diajari hikmat firman Tuhan, dibimbing untuk mengerti firman Tuhan, tapi tidak mau mengerti. Dia malah melawan firman Tuhan. Dengan kedegilan hatinya, artinya hatinya dikeraskan. Dia mau memilih apa yang menjadi pengertiannya sendiri. Dan menolak kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan itu tidak cocok dengan hatinya dia. Jadi bukan dia yang berubah. Tapi dia mengubah firman Tuhan supaya cocok dengan dirinya. Ini adalah kondisi yang sangat parah. Orang-orang seperti ini sesungguhnya sulit untuk ditolong lagi. Selanjutnya dikatakan pada ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul. Perasaan telah tumpul tuh begini ya. Ada orang-orang yang sudah tidak punya rasa empati atau simpati kepada kondisi keadaan, kejadian atau orang lain. Gak ada rasa empati dan simpatinya. Karena apa? Karena dia sudah memang rusak perasaannya. Itu perasaan kondisi simpati ataupun empati. Tapi dalam hal ini perasaan yang mereka telah tumpul, perasaan kepada Tuhan. Perasaan mereka kepada Tuhan. Orang lain bisa merasakan Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan itu ada, Tuhan itu menjamah mereka. Tapi dia ngerasa, enggak, saya enggak ngerasa apa-apa. Itu sangat menyedihkan. Ketika semua orang mengalami jamahan Tuhan. Ketika semua orang masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Perasaan mereka mendukung apa yang sedang mereka alami. Dia enggak merasa apa-apa. Ini adalah perasaan mereka telah tumpul. Tidak punya perasaan apa-apa dengan Roh Kudus Tuhan. Tidak punya perasaan apa-apa dengan Tuhan.
Saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa sesungguhnya pada akhir zaman, orang itu semakin merasa tidak perlu dengan Roh Kudus. Orang itu merasa semakin tidak perlu dengan Tuhan. Yang mereka butuhkan adalah hanya nasihat-nasihat hidup baik, mempunyai moral, mempunyai etika. Itu yang ingin mereka dengar dan diajarkan kepada mereka dan anak-anak mereka. Saya beritahu pada saudara, gereja Tuhan, firman Tuhan mengajarkan moral. Gereja Tuhan mengajarkan etika. Etika kita hidup bersama dengan manusia lain. Gereja Tuhan mengajarkan sopan santun. Gereja Tuhan mengajarkan, menasihatkan hal yang baik. Tapi bukan hanya itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa hidup bersekutu dengan Roh Kudus Allah. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah di dalam Roh Kudusnya. Sekarang adalah masa Roh Kudus. Kita tidak temui Tuhan Yesus berjalan-jalan di muka bumi. Bukan zamannya Tuhan Yesus sekarang. Sekarang adalah zamannya Roh Kudus. Sehingga Allah mau bersekutu dengan kita melalui Roh Kudus. Dan kalau kita tidak anggap penting Roh Kudus ini, berarti kita tidak anggap penting Allah itu. Maka kita menjadi orang-orang dunia yang hanya mencari motivasi dan sebagainya dari firman Tuhan. Tidak mencari kebenaran yang menyelamatkan. Hati-hati, ini sangat berbahaya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kadang-kadang orang bisa berpikir begini loh. Dan ada banyak orang yang juga berpikir begini. Bahwa kita kalau mempunyai hawa nafsu, dan hawa nafsu itu datangnya dari mana? Hawa nafsu itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan saya manusia yang mempunyai lengkap komplit dengan hawa nafsu. Jadi kalau saya menjalani hawa nafsu saya enggak apa-apa dong. Kan itu pemberian Tuhan. Hati-hati. Hawa nafsu ini yang seringkali menjadi alat kuasa kegelapan untuk justru mengalahkan dan membelenggu manusia untuk berada di dalam tekanan hawa nafsu ini. Sehingga dikatakan dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Biasanya hal-hal yang cemar itu dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi dan kalau bisa janganlah. Ini enggak, ini dengan serakah. Berarti kurang dan kurang lagi dan kurang lagi mengerjakan kecemaran. Kreativitas mereka untuk membentuk suatu tindakan yang cemar itu luar biasa. Bagaimana caranya ya menimbulkan suatu sensasi yang luar biasa dengan kecemaran. Hati-hati, dunia ini sudah berubah. Persekutuan dengan Allah tidak dapat dijalani dengan kebodohan dan kedegilan hati. Itu yang dikatakan pada ayat 18 ya. Bagian akhir dikatakan di sana karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita tidak mungkin bisa minta Roh Kudus sambil kita bodoh dan degil hati kita. Kita tidak mungkin meminta kepenuhan Roh Kudus kalau kita tidak menyiapkan diri kita untuk benar-benar menjadi tempat yang layak untuk Roh Kudus mengisi kita dan menguasai kita. Menyerah kepada Roh Kudus, meminta Roh Kudus dengan hati yang suci, dengan hati yang dibenarkan, dengan hati yang kudus, dengan hati yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Firman Tuhan berhenti sampai di sini dan kita masuk di dalam doa meminta Roh Kudus supaya memenuhi kita semua. Puji Tuhan, amin.